Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang al-mau'izatu indal qabri, kebolehan seseorang melakukan tausiah setelah jenazah dikuburkan di pemakaman. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kisah yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kata Sayyidina Ali, kami pernah dulu menghadiri pemakaman jenazah di Baqi'. Kemudian setelah jenazah dikuburkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabat beliau yang hadir di pemakaman. Ya, memberikan tazkirah, nasihat-nasihat agama, tausiah-tausiah untuk meningkatkan iman dan meningkatkan takwa, terutama untuk tazkiratul maut. Ya, mudah-mudahan sepulang dari pemakaman insyaallah bertambahlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita atau jamaah yang ingin melaksanakan hal tersebut, insyaallah di sana akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita selanjutnya adalah ad-du'a lil maiti ba'da dafnihi wal qu'ud inda qabrihi sa'atan lid-du'ain lahu wal istighfar wal qiraah. Ya, bab tentang mendoakan jenazah setelah dikuburkan. Ya, itu sesuatu yang disyariatkan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan tentang kebolehan hal tersebut. Ya, jangan sampai nanti ada sebagian masyarakat kita yang berkeyakinan kalau doa-doa di kuburan itu perkara yang dilarang, perkara yang bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka. Padahal di dalam syariat kita itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan diperintahkan. Bukan hanya mendoakan, bahkan duduk-duduk di sekitaran kuburan, ya, untuk kita sekedar bermunajat kepada Allah dan beristighfar, minta ampun kepada Allah terhadap jenazah yang baru saja dikuburkan, itu juga sesuatu yang diperbolehkan. Wal qiraah, bahkan membaca Quran itu pun suatu yang diperbolehkan. Ya, istilah masyarakat kita ngaji kubur. Ya, ngaji kubur itu ada sebagian orang yang menganggap itu perkara yang bid'ah, tidak ada contohnya. Maka pada malam hari ini insyaallah pemahaman itu ingin kita luruskan. Kita sampaikan informasi bahwa yang namanya berdoa di kuburan, duduk-duduk di sekitaran kuburan, bermunajat kepada Allah untuk orang yang sudah dikubur, dan membacakan Quran, ngaji di kuburan, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan insyaallah taala. Jamaah sekalian, kita bacakan hadisnya. Kalau di dalam kitab hadisnya nomor 946. Ya, babnya bab yang ke-161. Ya, kali ada jemaah yang punya kitabnya di rumah. Ya, suatu saat kalau ada sebagian jemaah kita yang mau melihat secara langsung dalil-dalilnya, insyaallah di sana ada disebutkan hadis, ya, dari Abu Ya'la Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentu sahabat Nabi yang tidak asing, salah seorang sahabat yang menjadi khalifah pengganti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
yang juga merupakan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bercerita, apa cerita beliau? Cerita seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Beliau dalam ceritanya mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza furigha min daftil mayit waqafa alaihi. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau telah selesai menguburkan jenazah, ya jenazah udah dikuburin, ya udah digali, udah dimasukin itu jenazahnya, udah diuruk lagi, waqafa alaihi. Rasulullah nggak langsung pergi, tapi Rasulullah masih tetap berdiri. Ya, Rasulullah masih tetap berdiri. Waqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan. Istaghfiru li akhikum. Minta istighfarlah kalian buat saudara kalian yang baru saja dikubur. Was'alu lahu tasbit. Mintalah kepada Allah agar Allah berkenan meneguhkan imannya. Fa innahul ana yus'al. Sebab yang bersangkutan, jenazah yang baru dikuburkan itu saat ini sedang ditanya oleh malaikat yang kita yakini sebagai malaikat yang bertugas untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Namanya malaikat Munkar dan Nakir. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, maka berdasarkan informasi hadis ini, ya kata ulama, istihbabul wuqufi 'indal qabri ba'da dafni. Ya, jadi hendaklah kalau kita habis nguburin, hendaklah jangan langsung pergi, jangan langsung bubar, tapi hendaklah kita sejenak untuk berdiam. Ngapain? Ad-du'a lil mayyit, untuk ya nemenin jenazah tadi, untuk kita sampaikan doa kepada Allah agar Allah berkenan memberikan keteguhan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ya bisa dijawab dengan baik atas karunia izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang pertanyaan-pertanyaan kubur, itu adalah suatu keyakinan yang harus kita yakini, dan insya Allah kehadiran kita di kuburan itu setidaknya memberikan manfaat bagi jenazah yang ada di kuburan. Mudah-mudahan lolos dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan hal tersebut ini menjadi suatu yang pernah dijadikan wasiat oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, ini satu sahabat yang juga tidak asing, namanya Amr bin As. Beliau kati wasiat. Ya, kira-kira kalau wasiatnya seorang sahabat, mungkin nggak memberikan wasiat yang diharamkan dalam agama? Ya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin sahabat Nabi memberikan wasiat yang terlarang? Ya, apa bunyi wasiat beliau? Ya, wasiat beliau, idza dafantumuni. Ya, dia kasih pesan sama sahabat-sahabat yang lainnya. Wahai para sahabat-sahabatku, kalau nanti aku dikuburkan oleh kalian, ya, dia misalnya memberikan satu perumpamaan, kalau nanti saya pergi duluan, meninggal dunia duluan, kan nanti kalian yang akan menguburkan. Nanti kalau kalian menguburkan saya, fa'aqimu haula qabri. Ya, jangan segera pergi. Tungguin dulu saya di sekitar kuburan saya. Qadramatun haru jazurun. Ya, seperti lamanya orang yunhar, menyembelih binatang nahar, ya, menyembelih binatang kurban.
ya, sampai dikuliti, sampai diseseti, wa yuqsam lahmuha, ya, sampai dibagi-bagi dagingnya. Ya, kira-kira yang panitia kurban kalau motong kambing, motong sapi berapa lama? Dari mulai dipotong, dikulitin, dicincang-cincang sampai dibagiin dagingnya. Ya, berapa lama itu? Ya, satu ya, mungkin sekitar 1 jam. Ya, sekitaran itu. Ya, sekitaran itu pesannya. Hatta ista'nasa bikum wa a'lamu madza uraji bihi rusur rabbi. Ya, sebab agar aku nanti bisa pastikan sebelum engkau pergi, aku sudah tahu, aku kira-kira sudah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang diutus oleh Tuhanku atau tidak. Hadis riwayat Imam Muslim, waqad sabaqa bitulihi. Hadis ini adalah hadis pengulangan yang sudah pernah kita sebutkan. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, berada di sekitaran kuburan setelah prosesi pemakaman selesai itu adalah sesuatu yang diperbolehkan karena dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil seorang sahabat Nabi, apalagi banyakan ini ramai-ramai melanggar perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiatnya Umar bin As dan ceritanya Utsman bin Affan ini menunjukkan bahwa yang namanya berdoa di kuburan, yang namanya ngaji kubur, yang namanya tahlilan di sekitaran kuburan, insya Allah diperbolehkan dan disyariatkan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis ini, ya, ini hadis yang juga dijadikan penguatan hujjah bagi saudara kita yang meyakini bahwa tahlilan dan ngaji kubur itu sesuatu yang disyariatkan. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa yustahabbu ay yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Bahkan sangat layak untuk dianjurkan, ya, sambil kita nungguin, sambil kita nemenin, ya, jenazah yang lagi ditanya, ya, itu kita membacakan Al-Quran. Ya, kita sambil membacakan Al-Quran itu lebih dianjurkan. Ya, karena kalau orang baca Quran turun rahmat, turun malaikat. Kalau kita bacanya di kuburan, berarti malaikat itu turun di sekitaran kuburan. Setidaknya suasana khidmat turunnya malaikat dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu sedikit banyak membantu prosesi jenazah yang sedang menghadapi ujian dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, insya Allah taala. Wa in khatamul Quran, masih mengucapkan pendapatnya Imam Syafi'i, bahkan kalau kita bisa untuk menghatamkan Quran kullahu, semuanya dari Al-Baqarah sampai An-Nas, semuanya 30 juz, semuanya 114 surat, kana hasanan, maka itu lebih baik lagi kalau kita bisa khatamkan Quran. Begitu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena itu, bagi jemaah kita yang ingin mengkhatamkan ngaji kubur di kuburan, ya, di kuburan-kuburan saudaranya seiman, ya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, jamaah-jamaahnya, silahkan dibacakan. Ya, mudah-mudahan dengan keutamaan bacaan Quran yang kita baca di sekitaran kuburan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kasih sayang buat jenazah yang barusan dikuburkan. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan hadis yang barusan kita bacakan ini tidak ada lagi di antara kaum muslimin
yang membid'ahkan sesuatu yang ada landasannya dalam syariat agama, diceritakan dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun nanti teknis pelaksanaannya tinggal disesuaikan. Ya, hanya saja tentu duduk-duduknya ya di sekitaran kuburan, bukan berarti duduk-duduk di kuburannya orang. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, duduk di sekitar kuburan maksudnya ya jangan kuburan orang kita dudukin. Ya, duduk yang sekiranya bukan di situ ada kuburan. Ya, di sekitaran jangan kita duduki kuburan, karena hadis-hadis sebelumnya ada larangan untuk menginjak-injak dan menduduki kuburan-kuburan, karena di bawahnya itu ada jenazah yang harus kita hormati. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga ada bab selanjutnya yang dijelaskan tentang as-shadaqah 'anil mayyit wad du'a'u lahu. Bahkan di dalam syariat agama kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan serta diperintahkan untuk memberikan sedekah atas nama jenazah yang sudah wafat meninggal dunia. Ya, jadi bukan cuman yang hidup membacakan Quran, bahkan yang hidup boleh bersedekah yang pahalanya disampaikan kepada almarhum yang sudah wafat meninggal dunia. Ya, ini dalilnya. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian buka surat Al-Hasyr ayat 10. Surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka seraya mengatakan, ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami seiman yang terlebih dahulu mendahului kami. Ya, jadi dari ayat-ayat ini diinformasikan bahwa banyak orang-orang beriman yang di dalam kehidupannya itu mendoakan orang-orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia. Dari doa yang dipanjatkan salah satunya adalah beristighfar untuk mereka agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kita mendoakan para orang tua kita, para sesepuh kita, para pejuang-pejuang kita, para tokoh masyarakat kita yang mungkin hari ini sudah tidak ada. Insya Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti kita juga sudah wafat meninggal dunia, kitanya sudah meninggal, ada anak cucu kita yang masih hidup, mereka beristighfar, mereka bertahlil, mereka baca Quran. Buat siapa? Buat kita, sesepuh bagi mereka yang sudah wafat meninggal dunia. Maka insya Allah doa-doa mereka, istighfar mereka, bacaan Quran mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 10 yang barusan kita baca. Dan begitulah kehidupan orang yang beriman, saling mendoakan, walaupun beda generasi, walaupun beda usia, namun mereka dipersatukan dengan ukhuwah Islamiyah, sehingga harapannya mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cinta di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Ibunda Aisyah pernah bercerita, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menginformasikan satu info. Kata laki-laki tadi, inna ummi uftutilat nafsuha wa araha law takallamat tasaddaqat. Ya Rasulullah, ini kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, sesungguhnya
ibuku sudah wafat meninggal dunia. Ya, jadi ini rupanya ini anak, ibunya sudah meninggal. Kemudian dia lanjutkan ceritanya, ya Rasulullah, aku melihat kalaulah ibuku bisa berbicara kepadaku saat ini, tasaddaqat, sepertinya dia ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah ibuku masih ada, bisa bicara kepadaku saat ini, sepertinya dia kepengen banget, pengen sedekah, pengen nyumbang masjid, pengen bangun pesantren, ingin bikin rumah tahfiz, pengen banget dia sedekah. Fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, kalaulah aku anaknya yang bersedekah atas namanya, apakah pahala itu akan disampaikan kepada almarhum dari orang tua saya? Maka jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, sampai, ya, akan diterima amal ibadahnya dan akan disampaikan kepada almarhum yang bersangkutan. Hadis muttafaqun alaih, hadisnya sahih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, maka berdasarkan hadis ini kata para ulama, masyru'iyatus sadaqah 'anil mayyit wa annahu yanfa'u bizalika. Ya, apapun sedekah yang kita sampaikan kepada almarhum yang sudah wafat meninggal dunia, insya Allah itu akan bermanfaat bagi yang bersangkutan, insya Allah taala. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, makanya di dalam syariat agama kita boleh kita bersedekah, kita niatkan pahalanya disampaikan buat orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia. Boleh kita bangun masjid, kita niatkan pahalanya disampaikan buat orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia. Boleh kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah yang disebut dengan badal haji maupun badal umrah buat orang tua kita yang mungkin selama hidupnya belum menunaikan kewajiban ibadah haji sehingga Allah gugurkan kewajibannya. Boleh kita badalkan umrah, ya, agar nanti jenazah yang wafat meninggal dunia itu mendapatkan pahala umrah yang dilakukan oleh kita ataupun orang lain yang kita perintahkan untuk kita badalkan, melakukan ritual ibadah yang pahalanya disampaikan untuk yang bersangkutan. Boleh kita baca Yasin, baca Quran, baca Al-Fatihah, kita sampaikan pahalanya buat orang yang wafat meninggal dunia. Dalilnya ayat yang barusan tadi kita sebutkan, surat Al-Hasyr ayat 10, dan hadis Ibunda Aisyah yang barusan juga kita bacakan tentang pertanyaan yang diajukan oleh seorang laki-laki yang ibunya wafat meninggal dunia secara mendadak, lalu kemudian dia ingin bersedekah atas nama ibunya, dan Rasulullah membolehkan apa yang dilakukan sebagai petunjuk bagi kita, bagi ingin yang mencontohkan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, oleh karena itu maka marilah kita sama-sama meningkatkan amal ibadah dan kita sharing pahala sebanyak-banyaknya untuk orang-orang terkasih dan tercinta yang mungkin sudah wafat meninggal dunia, agar kelak mereka juga nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah sekalian, dan itu tidak bertentangan dengan firman Allah yang bunyinya wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan saja. Li'annal ayat fil kuffari wal insan amun uridu bihil khas. Sebab ayat ini adalah ayat yang sifatnya umum, sedangkan hadis yang barusan kita bacakan ini adalah hadis yang sifatnya khusus untuk menjelaskan ayat yang barusan sifatnya umum. Wa qila laisa illa ma sa'addan, sebab Allah itu adalah Tuhan yang adil, tapi selain Tuhan yang adil, tapi juga Tuhan yang maha memberikan keutamaan-keutamaan bagi hamba-hamba yang dikehendaki,
dan pahala yang didapatkan oleh jenazah dari amal ibadah yang dia tidak lakukan itu diberikan bukan berasaskan keadilan, tapi berasaskan anugerah dan keutamaan kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, kalau adil, Allah berikan keadilan. Yang melakukan ibadah, Allah berikan pahalanya. Yang tidak melakukan ibadah, tidak Allah berikan pahalanya. Itu adil. Tapi Allah bukan cuma Tuhan yang maha adil, tapi Tuhan yang maha memberikan rahmat dan kasih sayang. Ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, dan itulah Tuhan kita, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di antaranya adalah jenazah yang sudah wafat meninggal dunia, dia tidak baca Quran tapi dikasih pahala baca Quran dari bacaan yang dibaca oleh orang-orang yang membacakan Quran yang pahalanya untuk disampaikan kepadanya. Ya, maka ibadah-ibadah apapun dalam syariat agama kita ini akan disampaikan pahalanya kepada yang bersangkutan insyaallah taala. Termasuk ibadah kurban. Ya, boleh kita membeli hewan kambing ataupun sapi yang kita sembelihkan atas nama jenazah yang bersangkutan, insyaallah pahalanya akan disampaikan. Dan tentunya pada saat berbicara tentang mengatasnamakan ibadah buat orang yang sudah wafat meninggal dunia, kita pun insya Allah tetap mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Itulah keutamaan kita beragama Islam. Masing-masing kita walaupun usianya sudah habis, insya Allah masih tetap ada kemungkinan mengalirkan pahala-pahala insya Allah ta'ala. Apalagi hadis-hadis yang juga sering populer kita dengar, yang hari ini juga disampaikan dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Manusia itu kalau sudah mati terputuslah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala, tapi masih ada kemungkinan untuk dia perbanyak pahalanya. Salah satu di antaranya adalah sedekatun jariyah, sedekah yang sifatnya jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang sifatnya bermanfaat, au waladin saleh yad'ulah, anak yang senantiasa mendoakan bagi yang bersangkutan, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia. Ini cara-cara yang diinformasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyampaikan pahala buat kita yang sudah wafat meninggal dunia. Ya ibadallah, yang sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, ya orang tua kita yang mewakafkan Masjid Nur Islam, walaupun orangnya sudah wafat meninggal dunia, dia dapat pahala ibadah sholat yang kita lakukan pada maghrib tadi. Dia dapat pahala dari duduk-duduk majelis taklim kita saat ini. Dia dapat pahala saat masjid ini digunakan untuk melakukan ritual-ritual ibadah, terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Walaupun orangnya sudah mati, dia dapat pensiunan transfer pahala yang Allah berikan sebagai rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sedekah jariyah. Ya, jadi carilah kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan sedekah yang sifatnya jariyah. Bangun masjid, ya kalau nggak sanggup bangun musola, kalau nggak sanggup kita patungan, kalau nggak sanggup minimal beli semennya, kalau nggak sanggup minimal nyumbang ubinnya, kalau nggak sanggup disesuaikan dengan kesanggupan. Namun setidaknya kita punya pos-pos titik-titik dana pensiunan yang nanti kita udah pensiun wafat meninggal dunia, insya Allah banyak kita ambil pahala-pahala yang Allah sampaikan karena kita punya sedekah yang sifatnya jariyah. Ya makanya orang-orang yang paham ini luar biasa, sangat mereka ingin ya, mencari proyek-proyek kebaikan yang bernilai jariyah pahalanya. Ya belum lama ada seorang muhsinin dari Arab yang saya sambungkan,
membangun sumur di beberapa titik di tempat-tempat umum seperti masjid dan musola. Ya, jadi kalau ada tanah-tanah yang masih kosong pengen dibangun masjid, bangun musola, belum ada sumurnya, ya mereka sedia mendanai ya untuk dibor. Ya kenapa? Karena selama air itu ngalir, Masya Allah, dipakai wudhu, dipakai sholat, ya mereka dapat kecipratan pahalanya. Ya padahal dananya mungkin tidak terlalu banyak karena cuman untuk ngebor air, diberikan fasilitas mesin air, tapi pahalanya luar biasa mengalir. Ya belum lama ada juga muhsinin yang ingin berikan dispenser di beberapa masjid. Masya Allah, mungkin harganya nggak seberapa, 1 juta 2 juta paling dispenser, tapi manfaatnya itu kalau tempatnya dipakai, ya dipakai buat jemaah masjid, jemaah bisa pada ngopi, sehingga ngopinya kemudian matanya melek, semangat baca Qur'annya, gara-gara itu dispenser, Masya Allah akan mengalir pahalanya. Sampai dispensernya itu rusak masih berfungsi, akan Allah sampaikan pahalanya. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang berupaya untuk mencari peluang-peluang kebaikan tersebut. Ibadah Allah, beberapa saat yang lalu ada jamaah yang minta bantuan untuk dilingkan mewakafkan Quran di pondok-pondok pesantren tahfiz Quran. Masya Allah, jumlahnya lebih dari 100 eksemplar. Ya, ini dengan asumsi kalau Qur'annya itu diwakafkan di pondok pesantren tahfiz, ya orang-orang ngapalin Quran pakai Quran yang dia berikan. Ya gara-gara Quran yang dia berikan itu dia bisa hafal Quran. Masya Allah, selama itu orang baca Quran, hafal Quran, dia dapat pahalanya. Ini yang disebut dengan amal jariah. Ya maka Rasulullah berikan satu resepnya. Cari amal ibadah yang seperti itu agar nanti usia kita habis, pahala kita tidak habis, tetap kita dapat pahala selama orang itu hafal Quran, selama orang itu baca Quran, karena Qurannya kita yang ngasih, kita dapat pahalanya. Dan begitulah kelebihan orang beriman mendapatkan anugerah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada saat kita memiliki ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat, yang kita ajarkan, yang kita sampaikan, yang kita didik, guru-guru ngaji alif-alifan, bak-baan, tak-taan, yang mungkin gajinya kecil, nggak ada UMR, kalah sama tukang sampah, ya karena memang penghargaannya seperti itu di negeri kita. Tapi Masya Allah, kalau dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang anak-anak tadi bisa baca Quran dia ajarkan, selama dia baca Quran itu guru ngaji dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Guru-guru ngaji ngajarin orang sholat yang betul sehingga sholatnya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama orang itu sholat betul, pahalanya Allah kasihkan, maka orang yang mengajarkan tersebut Allah akan alirkan terus pahalanya, sebab ini termasuk ilmun yuntafa'u bihi. Ibadah Allah, Imam Nawawi nulis kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab dicetak berjilid-jilid di seluruh dunia. Banyak orang mempelajari agama menggunakan kitab ini, dibahas, dikaji, disampaikan. Maka ilmu-ilmu yang tertulis, yang dibahas, yang disampaikan sehingga kita mengetahui ajaran agama, beliau mendapatkan pahala yang sama pada saat ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitulah keistimewaan orang-orang yang Allah berikan dari pahala dari amalan jariah. Ya, dan juga termasuk anak-anak kita yang soleh. Beruntung bagi kita semua yang memiliki anak-anak yang soleh, yang kita didik mengenal Tuhannya, yang kita didik taat dalam beragama. Jadi anak-anak kita yang menjalankan agama karena kita didik dengan baik, niscaya apapun yang mereka lakukan dari nilai-nilai kebaikan yang kita pupuk sedari kecil,
insya Allah kita orang tuanya akan mendapatkan pahala, apalagi saat anak itu mendoakan kita agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka jangan lewatkanlah kesempatan-kesempatan terbuka yang Rasulullah sampaikan untuk kita sama-sama berupaya untuk mendapatkan pahala jariah sebanyak-banyaknya agar pahala kita melampaui batas usia yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ibadallah, Sayyidina Utsman yang tadi meriwayatkan hadis, sampai hari ini di kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah masih ada tanah wakaf sumurnya. Ya, sumur beliau. Ya, sumur Sayyidina Utsman. Bahkan ada kebun Sayyidina Utsman. Itu terus berkembang. Ya, merupakan suatu aset yang tidak terhingga, terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Ya, bahkan ada warga negara kita, orang Aceh. Ya, kalau kita baca berita, sampai hari ini ada wakaf produktifnya yang berjalan di tanah suci. Ya, makanya orang-orang Aceh itu yang pergi haji itu mereka biasanya dapat uang tambahan ya dari hasil wakaf yang produktif. Ya, seorang tengku yang hidup di masa lalu yang mewakafkan hartanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi pahala-pahala yang sifatnya jariah itulah yang mudah-mudahan bisa kita upayakan sehingga mati kita tidak berhenti pahala yang akan Allah berikan insyaallah taala.